Museum Nasional Indonesia atau yang sering disebut dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya berada di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Dengan gaya klasisisme, Gedung Museum Nasional Republik Indonesia adalah salah satu wujud pengaruh Eropa, terutama semangat abad pencerahan yang muncul pada sekitar abad 18. Gedung ini dibangun pada tahun 1862 oleh pemerintah sebagai tanggapan atas perhimpunan Bataviasch Genootschap Kunsten en Wetenschappen yang bertujuan untuk menelaah riset-riset ilmiah di Hindia Belanda. Sayap baru ditambahkan pada tahun 1996 di sebelah utara gedung lama. Gedung ini disebut dengan Unit B atau Gedung Arca. Museum Gajah banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksi adalah arca-arca kuno, prasasti, benda-benda kuno lainnya, dan barang-barang kerajinan. Koleksi-koleksi tersebut dikategorisasikan ke dalam etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, relik, sejarah, buku langka, dan benda berharga. Catatan di website Museum Nasional Republik Indonesia pada tahun 2001 menunjukkan bahwa koleksi telah mencapai 109.342 buah. Jumlah koleksi itulah yang membuat museum ini dikenal sebagai yang terlengkap di Indonesia. Pada tahun 2006, jumlah koleksi museum sudah mencapai 140.000 buah, meskipun hanya sepertiganya yang dapat diperlihatkan kepada khalayak. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nama saya Kawas Raden Ali. Di sini saya akan mewawancarai salah satu penjaga atau petugas di museum ini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Halo, aku Brenda. Kakak bertugas di sini sebagai apa? Oh, oke, sebenarnya aku tuh job desk-nya sebagai asisten pendata koleksi museum. Tapi di sini aku lagi rotasi nih sama temen aku, jadi aku jaga lukisan yang ada di sini gitu. Iya. Izin bertanya sebentar ya kak. Yang kakak tahu apa saja sih koleksi tertua yang ada di museum ini? Sebenarnya kalau dibilang yang tertua, aku nggak tahu ya. Tapi kalau boleh jawab, yang paling ikonik itu di sini adalah arcanya Prajna Paramita. Teman-teman bisa lihat nanti ada di luar. Kalau mau aku tunjukin juga boleh. Jadi itu sebenarnya konsep museum kita kali ini itu temporer. Jadi itu ngomongin tentang repatriasi. Repatriasi itu jadi barang-barang peninggalan sejarah Indonesia yang waktu itu pernah dibawa sama Belanda ke negara mereka, akhirnya dipulangkan kembali. Nah, salah satu arcanya itu arca Prajna Paramita, itu arca pertama yang datang ke Indonesia atau yang dilakukan proses repatriasi tahun 2023 lalu gitu. Mika, di museum ini ada koleksi yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tidak? Oke, mungkin teman-teman yang pernah datang ke sini sebelumnya bertanya-tanya kemana sih museum atau koleksi-koleksi yang berkaitan tentang makam, tengkorak, dan lain sebagainya. Nah, itu kita lagi nggak tampilin karena lagi-lagi yang tadi aku udah jelasin hal-hal yang berkaitan dengan prasejarah atau manusia purba dan lain sebagainya itu lagi kita hold dulu. Jadi sekarang kita ngomongin yang tentang barang-barang repatriasi itu tadi. Gitu. Okay. Di museum ini teknologi membantu tidak dalam
berjalannya kegiatan di museum ini? Tentu banget, itu membantu banget kalau misalnya teman-teman tahu ruang imersif itu yang ada di depan, itu tuh salah satu teknologi yang digunakan juga sama teman-teman dari Museum Nasional Indonesia untuk memperkenalkan gimana sih tentang permusiuman ini. Terus kalau di atas teman-teman juga bisa lihat teater, itu tuh teman-teman dikasih tahu ceritanya gimana orang-orang Belanda saat itu membawa barang-barang berharga di Indonesia dibawa ke negara mereka terus dikembalikan lagi. Itu sih paling, sama teman-teman juga sekarang kan udah teknologinya canggih-canggih ya. Jadi kita tuh nggak nulis banyak-banyak di keterangan koleksi, tapi teman-teman bisa QR code gitu. Oke. Di museum ini dari berbagai koleksi yang museum ini itu diambil dari berbagai daerah atau hanya pada tempat-tempat tertentu? Sebenarnya ini dari berbagai daerah teman-teman. Tapi yang mungkin yang karena aku jaganya di sini, yang aku tahu ini kalau di depan arca-arca kayak Prajna Paramita itu dari Kerajaan Singosari. Jadi of course itu dari Jawa. Dan yang ini kita lagi di ruangan ini tuh diambilnya dari Bali gitu. Terima kasih Kak atas waktunya, mungkin ini aja. Oke, sama-sama teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ini sekian dari wawancara saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses kurasi koleksi-koleksi di Museum Nasional di Indonesia, Pak? Oke, proses kurasinya itu biasa dilakukan oleh tim konservator ya teman-teman. Jadi biasanya itu di konservator itu dia melakukan koleksi-koleksi yang rusak atau yang kotor, biasa dibersihkan oleh alat-alat yang tersedia di sana. Seperti itu kurang lebihnya. Tanggal berapa Museum Nasional didirikan, Kak? Jadi Museum Nasional ini didirikan di 24 April 1778 oleh asosiasi yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW, seperti itu. Koleksi apa yang banyak menarik perhatian, Kak? Koleksi yang banyak menarik perhatian yang pertama pastinya koleksi Bhairava Buddha yang tingginya ini 4,41 meter. Lalu selanjutnya ada koleksi Nandi atau sapi yang biasa digunakan untuk kendaraan Dewa Siwa. Mungkin seperti itu contohnya. Bagaimana cara museum mengedukasi generasi muda tentang sejarah bangsa, Kak? Baik, museum melakukan edukasi tersebut dengan menunjukkan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Selain itu juga ada teks-teks di bawah koleksi-koleksinya yang menjelaskan baik dari tahun, tanggal, atau lokasi ditemukannya si koleksi museum tersebut. Lalu selain itu juga banyak edukasi-edukasi lainnya yang ada di dalam museum selain arca-arca yang ada di sini, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana kondisi Museum Nasional setelah kebakaran? Apakah ada perubahan? Baik, kondisi setelah kebakaran itu bisa dilihat di ruangan sebelah sana, ada ruangan yang terdampak dan masih ada pelapukan-pelapukan bangunannya. Nah, tapi setelah itu ke depannya juga Museum Nasional pasti akan memperbaiki ruangan-ruangan yang terdampak tersebut ke depannya, tapi secara bertahap seperti itu. Oke, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini kita udah pulang ya guys. Buat hari ini ratingnya berapa? 1.000. 1.000, oke. Kita cari pendapat lain. Rating untuk hari ini berapa? 8. Berapa 8? Itu berapa? 8. Berapa 8? Kenapa karena capek? Karena 8 tuh infinity. Audio Jungle.